Desa Sukamakmur merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Desa Sukamakmur memiliki luas wilayah 966,114 hektar yang merupakan daerah pertanian subur untuk pengembangan tanaman pangan, sehingga banyak warga berprofesi menjadi petani. Namun, para petani banyak menghadapi tantangan besar akibat penggunaan pupuk kimia yang berlebihan. Dalam jangka waktu panjang, penggunaan pupuk kimia menyebabkan kerusakan struktur tanah dan menurunkan produktivitas pertanian. Salah satu kelompok tani, yaitu kelompok tani Tirtomulyo 1, menjadi mitra kami dalam pembuatan pupuk asam amino berbahan maggot BASF dan daun kipahit, serta beberapa bahan pendukung seperti air kelapa, EM4, dan limbah nanas, serta molase. Kegiatan pertama diawali dengan trial pembuatan pupuk asam amino bersama kelompok tani Tirtomulyo 1. Tahapan dalam trial pembuatan pupuk asam amino yaitu sortasi dan pembersihan, penghancuran, pencampuran, dan fermentasi. Kegiatan kedua yaitu pengujian kadar pH pupuk yang telah terfermentasi selama beberapa hari dan pengecekan kondisi pupuk seperti bau dan kenampakan. Selanjutnya dilakukan pengambilan sampel untuk diujikan kadar NPK di Laboratorium Fakultas Pertanian Universitas Jember. Kegiatan selanjutnya yaitu budidaya daun kipahit. Daun kipahit menjadi salah satu tanaman yang dapat mengganggu pertumbuhan jika tidak dimanfaatkan dengan baik. Budidaya ini bertujuan untuk memberikan sumber daya dalam pembuatan pupuk sehingga daun kipahit dapat ditemukan dan dimanfaatkan dengan mudah. Kegiatan keempat yaitu penanaman beberapa jenis bibit sayuran seperti sawi, cabai, merakot, dan kangkung. Bibit tanaman yang tumbuh nantinya akan dilakukan uji ketahanan stres pindah tanam menggunakan pupuk yang telah diproduksi. Kegiatan selanjutnya adalah pemanenan pupuk cair asam amino yang dilakukan dengan cara menyaring serat daun kipahit, limbah nanas, dan maggot hingga hanya diperoleh cairannya saja. Kemudian, cairan hasil saringan diukur menggunakan gelas ukur dan dikemas serta dibagikan kepada petani untuk diuji coba pengaplikasiannya pada tanaman mereka.
Kegiatan berikutnya adalah pengaplikasian pupuk pada tanaman warga. Tanaman yang diaplikasikan berupa jagung, cabai, dan jeruk. Pengujian tanaman dilakukan dengan melakukan pengukuran tanaman kontrol dan pengukuran tanaman perlakuan awal. Kemudian akan dilakukan penyemprotan pupuk cair yang telah diencerkan. Selanjutnya dilakukan pengukuran tinggi tanaman kembali untuk tanaman kontrol dan tanaman perlakuan. Setelah diperoleh hasil uji laboratorium dari trial pupuk sebelumnya, dilakukan pembuatan pupuk asam amino menggunakan maggot BASF, daun kepahit, serta bahan pendukung seperti air kelapa, limbah nanas, molase, dan EM4. Semua bahan dihancurkan, dicampur, kemudian difermentasi hingga menghasilkan larutan pupuk cair. Kegiatan selanjutnya yaitu dilakukan pengecekan pertumbuhan sawi, cabai, dan jagung untuk membandingkan antara tanaman kontrol dengan tanaman perlakuan. Hasilnya akan menjadi bahan evaluasi dan materi yang akan disampaikan pada acara sosialisasi. Tim juga menyusun materi
mengatur teknis, dan membagi peran untuk persiapan kegiatan sosialisasi yang akan dilakukan. Setelah kurang lebih 2 minggu fermentasi, pupuk dipanen dengan menyaring serat bahan padat hingga hanya cairan yang tersisa. Cairan ini diukur dosisnya, kemudian dikemas dalam botol bersih, tertutup rapat dan diberi label sebagai identitas produk. Dari kegiatan kami berupa sosialisasi kepada kelompok Tani Tirtomulyo 1 melalui presentasi untuk menjelaskan proses pembuatan serta pemaparan hasil uji coba pada tanaman. Kegiatan ditutup dengan pembagian pupuk cair kepada petani dan juga dokumentasi bersama. Kan masa kita menggunakan pupuk kimia terus Pak untuk generasi kita karena Même dans un sommeil éternel, même dans un sommeil éternel, je te sens sur tes vies et j'ai vu l'inverse. J'ai cligné tes yeux, tu étais est-ce que je t'aime? Je sais pas si je t'aime. Est-ce que tu m'aimes?